Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyamahu fi syahri Ramadan. Walhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal bait min buyutillah. Walhamdulillah alladzi bi barakatihi tuftahu abwabur rizqi wal khairat. ومن بعد الخيرات اجتمعنا في هذه الليلة المباركة ومن بعد الخيرات اجتمعنا في هذا البيت من بيوت الله ثم نصلي ونسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين وهو القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wal ali. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salatul Isya berjamaah. Mudah-mudahan salat Isya kita pada malam hari ini makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan salatul tarawih, sunnah ma'dzurah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sunnah tarawih kita, i'tikaf kita, qiraatul Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkatnya lah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan sebaik-baiknya umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyaklah salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, ini sepuh, begitu juga para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, as-shaimin was-shaimat, al-faizin wal faizat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pada malam hari ini kita berada di malam yang at-tasi', fi lailatul tasi', di malam yang ke-9. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, atau kama qala ulama, man salat tarawih fil lailatul tasi' a'tahu Allah ma u'tiya min Ibrahim khalilullah, atau kama qala maqalatul ulama. Dikatakan siapa orang yang melaksanakan salat tarawih di malam ini, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir yang melaksanakan salatul tarawih, khususnya salatul Isya, insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan huwa syahrun azimul qadar wal manzilah indallah wa inda rasulih. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Wa huwa syaidus syuhur. Bulan Ramadan adalah penghulunya bulan. Inna iddata syuhur indallah 12 fi kitabillah. Bilangan bulan Hijriah ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan dari 12 bulan Ashurul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Salasatun fardun, salasatun syartun wa salasatun fardun wa wahidun, salasatun syartun wa wahidun fardun. Yang 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang 1 sendirian bulan Rajab. Siapa orang yang berpuasa 1 hari di bulan Ashurul Hurum, maka sama pahalanya dengan 30 hari di selain bulan, di selain Ashurul Hurum, selain 4 bulan, illa kecuali Ramadan. Ramadan tidak ada yang bisa mengalahkan.
satu hari puasa di bulan Ramadan sama dengan 30 hari min ashuril hurum. Jadi kalau orang puasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, satu hari sama dengan 30 hari selain bulan 4 bulan atau selain bulan Ramadan, maka bulan Ramadan satu hari sama dengan 30 hari puasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, di dalam surat Al-Baqarah yang kita biasa dengar, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan terhadap kalian dan orang-orang sebelum kalian apa? Puasa bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, niscaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan supaya kita tambah iman, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah lebaran itu orang yang bermegah-megahan dengan pakaian baru atau kendaraan baru atau rumah baru, tetapi lebaran adalah yang iman takwanya tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisal id liman tajamal bil libas war rukub walakinal id liman ghufirat anhu dzunub. Dan bukanlah lebaran orang yang bermegah-megahan atau senang setiasa berjalan-jalan ke sana kemari, tapi lebaran adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, penghulunya malaikat, berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu aqadahu Allah, qul amin ya Muhammad." Faqala Rasulullah, "Amin." Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, siapa di antara umatmu yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah, maka Allah menjauh dari dia. Katakan amin wahai Muhammad." Maka Rasulullah mengatakan amin. Aminnya Rasulullah tembus 7 lapis langit sampai ke arsy Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang saking gampangnya orang mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka tidak ada yang tidak mendapatkan maghfirah kecuali orang yang i'rad, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berpaling kepada Allah di bulan Ramadan, Allah lebih berpaling kepada dia. Apa di antara berpaling Allah? Allah susahkan rezekinya, Allah gelisahkan hidupnya, Allah sempitkan hidupnya, dan Allah tidak berikan ketenangan di dalam hidupnya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus garis bawahi apa maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. At-taqwa wal iman sababani li husulil barakat minas sama'i wal ardh. Iman kita dan takwa kita kepada Allah, dua penyebab yang bisa menurunkan keberkahan turun dari langit dan keluar dari bumi. Apa firman Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafattahna alaihim barakatin minas sama'i wal. Kata Allah, seandainya penduduk bumi, seandainya penduduk Pondok Kelapa atau pondok apa nama sini? Pondok Kelapa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafattahna alaihim barakat, maka Allah bukakan pintu keberkahan dari langit. Al barakah jundun min junudillah. Berkah itu adalah bala tentaranya Allah. Kalau berkah masuk ke dalam diri kita, maka kita menjadi orang yang taat takwa kepada Allah. Kalau berkah masuk kepada istri kita yang sudah punya istri kita menjadi istri yang salehah. Kalau berkah masuk kepada anak kita menjadi anak yang bakti sama orang tuanya. Kalau berkah masuk ke dalam usaha kita, tidak akan selesai, selalu terus berkesinambungan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah di bulan Ramadan, ya Allah berikan berkah, ya Allah berikan hidup yang barokah. Kalau ada minta hidup yang barokah, kena semuanya insyaallah. Yang jauh jadi dekat, yang nggak bisa jadi bisa, yang susah jadi gampang, yang ketutup jadi kebuka. Berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana cara mendatangkan berkah dari Allah? Amanu wattaqau. Imanlah
dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini sebagaimana al-waqfaqat warada telah datang dari hadis Rasulullah SAW, anna abwabul jannah wa abwabus sama tuftah kulluha fi Ramadan. Pintu langit yang 7, pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah di bulan Ramadan. Wa tughliq abwabun niran, pintu-pintu neraka gak dibuka sedikit pun, tutup rapat sama Allah. Wa taqayyad qaradatu syayatin, dan setan-setan dibelenggu, diikat sama Allah dengan ikat yang kuat. Dikemanain ini setan yang banyak? Fayudhib bihim ilal bihar, dibuang ke laut Allah. Makanya kalau bulan Ramadan jangan suka ke laut. Numpuk setan di laut, masih hadirin. Tambah dibuang tuh setan ke laut. Makanya nggak berkah kalau orang mancing ke laut bulan Ramadan nggak dapat apa? Nggak dapat setan. Masih hadirin rahimahullah. Dibuang setan ke laut supaya apa? Kaila yufsidu 'alal muslimin siyamahum wa qiyamahum, supaya kaum muslimin dan muslimat melaksanakan puasanya siang hari pada siang hari berpuasa di bulan Ramadan, dan pada malam harinya qiyamul lail dan tadabbur Al-Qur'an, supaya dijaga khusyuk diberikan oleh Allah, supaya enggak diganggu sama setan yang biasa mengganggu kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu wa yunadi munadin minas sama kulla lailah, setiap malam ada seruan yang datangnya dari langitnya Allah. Setiap malam. Dan kali ada yang pernah mendengar jamaah sini? Ada yang pernah mendengar nggak setiap malam seruan datang dari langit? Apa tuh seruan yang datang dari langit? Ya bagil khair akbil, wa ya bagiyas syar aksir. Hei orang-orang yang senang berbuat baik, berbuat baiklah kalian, karena sekecil apapun kebaikan kalian akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Yang wajib, satu kewajiban akan mendapatkan 70 kali lipat. Sholat isya kita tadi, sholat isya kita akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat sholat isya. Satu kewajiban dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, dan yang sunnah, qobliyah, ba'diyah atau sunnah apapun mendapatkan pahala wajib. Itu ada khususnya di bulan Ramadan. Azizul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seruan setiap malam di bulan Ramadan, hai orang-orang yang senang berbuat baik, terimalah bulan kebaikan, bulan penuh karamah, maka muliakanlah bulan ini dengan berbanyak amal saleh, karena perbuatan kalian akan dilipat gandakan oleh Allah. Wa ya bagiyas syar aksir, wahai orang-orang yang sedang berbuat kezaliman, orang-orang yang sedang berbuat keburukan, kemaksiatan, kurangi atau stoplah dari perbuatan kalian, karena kalian ada di bulan karamah. Kalau kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah dengan berkali-kali lipat, begitupun keburukan kalian, kezaliman kalian. Oleh karena itu, peperangan Islam, diantaranya Waqatul Badar, peperangan Badar dimenangkan oleh Allah di bulan Ramadan. Kalau nggak ada dimenangkan sama Allah, maka banyaknya bukan Islam lagi. Tapi alhamdulillah, peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah dan para Amirul Mukminin diberikan kemenangan oleh Allah di bulan Ramadan. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man ittaqallah syara saliman wa man ittaqallah asa qawiyan wa sara fi biladillahi saliman. Dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang taat takwa kepada Allah di bulan Ramadan atau di bulan-bulan selain bulan Ramadan, maka kalian akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan yang baik, kekuatan yang benar adalah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di semua keadaan kita akan mendapatkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa asa fi biladillah saliman, dan orang yang taat takwa kepada Allah maka akan hidup dalam pantauan Allah dan akan mendapatkan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, berapa banyak daripada para wali-wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para ulama besar minas syuhada wa shahid, mereka mendapatkan manqabah azimah, mendapatkan wilayah kewalian itu dapatnya mereka di bulan Ramadan. Maka tidak menutup kemungkinan siapa orang yang taat takwanya kepada Allah luar biasa di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa sebagaimana Allah berikan kepada mereka para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rasulullah mengatakan siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan qiyamul lailnya dengan imanan di sini adalah tasdik bi wa'dillah. Iman di sini adalah mempercayai dengan janjinya Allah. Wahtisaban, ihtisaban di sini adalah ikhlas lillah, ikhlas karena Allah. Siapa orang yang berpuasa dan qiyamul lail dan amaliyah lain yang dikerjakan di bulan Ramadan dikerjakan karena kita mempercayai bahwasanya Allah akan membalas kebaikan kita, mempercayai janji Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa pahala dari Allah? Allah hapuskan semua dosa kita yang telah lampau. Siapa orang yang berpuasa di Ramadan dengan niat percaya dengan janji Allah, percaya dengan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita lebur dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, mintalah kepada Allah taufik dan kerjakanlah sesuatu karena Allah ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang paling mulia turun dari langit ke bumi adalah taufik. Dan tidak ada sesuatu yang paling mulia naik dari bumi ke langit adalah ikhlas. Makanya selalu memohon kepada Allah, ya Allah bin taufik hatta nafiq. Ya Allah, mudah-mudahan aku diberikan selalu taufik Allah supaya kuat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dan dibarengi dengan keikhlasan, maka kita akan dinyatakan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa waktu kita kurang lebih tinggal 21 hari lagi, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apabila kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena fi asrul awakhir, di 10 terakhir di bulan Ramadan ada lailah khairun min alfi sahat. Ada satu malam di 10 terakhir di bulan Ramadan khairun min alfi sahat, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan dihitung oleh para ulama, khususnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad 83 tahun. Jadi kalau orang mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, malam ganjil di malam akhir 10 terakhir di bulan Ramadan, maka dapatkan pahala 83 tahun puasa, pahala puasa dan qiyamul lail. Gimana caranya mendapatkan? Ma'asyiral hadirin, para ulama mengatakan, di antaranya Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kalian ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, kalau kita ada di malam ganjil, jangan lupa subuhnya berjamaah, isanya berjamaah. Tidak bakal mendapatkan Lailatul Qadar kalau subuhnya kagak jamaah, isanya kagak jamaah. Tapi kalau orang malam ini contohnya malam ke-21 contohnya, subuhnya kita berjamaah, isanya berjamaah, lalu qiyamul lail, insyaallah orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pandang orang pandangannya lain, pandangannya penuh dengan rahmah kasih sayang Allah. Kenapa? Itu tanda-tandanya mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita, panjangkan umur orang tua kita, panjangkan umur guru-guru kita, dan Allah sampaikan bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, dan Allah berkahi kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ini saja bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.